Baik, halo teman-teman. Kembali lagi dengan saya. Ngomong apa aja, yang penting ngomong aja ya. Di sini tadi saya sebenarnya ini akan live YouTube ya, tetapi ini tadi saya kan sudah mencoba dan mengklik, tetapi di sini tadi saya menemukan bahwa kalau dari YouTube-nya itu kalau ingin live itu kita harus memiliki 50 subscriber dan kita diarahkan untuk membuat short terlebih dahulu, tetapi ya nggak apa-apa ya. Ini tadi saya juga sudah beli subscriber di Shopee sebanyak 100 subscriber yang harganya 10.500-an, dan akan dikirim ya segera mungkin. Semoga besok kita sudah bisa melakukan live di channel YouTube ya. Kalau sekarang ini channel YouTube saya subscribernya itu baru kira-kira 10-an ya, 10-an, dan view-nya 136. Nanti setelah saya cek seperti itu. Nah, di sini kita akan menjelaskan ya, mulai hari-hari ke depan semoga kita akan selalu konsisten dalam melakukan ngomong-ngomong ini ya, dan akan melatih berbicara saya juga, dan nanti saya akan langsung upload ke dalam YouTube saya ya. Kalau bisa besok-besok lagi live gitu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa alat yang akan saya jelaskan selama 20 menit 30 menit ke depan. Langsung saja ya. Baik teman-teman, di sini ada yang pertama, kalian bisa lihat ini peci namanya. Peci itu biasanya digunakan di kepala gini ya. Ini biasanya kita gunakan ketika akan menuju ke masjid, atau kita akan ada acara seperti acara mantenan, atau mantenan itu jagung-jagung itu loh. Terus ada juga acara yasinan, ada juga acara hajatan dan lain sebagainya, ini bisa digunakan. Nah, kegunaan dari peci ini ada banyak ya. Selain untuk hiasan, peci ini biasanya digunakan untuk menutupi rambut. Jika dalam Islam itu kan kita disuruh menggunakan peci ketika sholat itu, karena ketika sholat itu rambut kita itu diharuskan atau disunahkan ya, itu tidak boleh menyentuh bagian lantai. Jadi sebentar itu ada pesawat. Aman pesawatnya teman-teman, sudah aman. Nah, terus tadi oh iya, tadi rambutnya tidak boleh menyentuh lantai ketika sholat, itu sudah dari sananya itu peraturan dari hadis dan juga Al-Quran ya, seperti itu. Terus ini kalau peci ini biasanya harganya ini murah ya, mulai dari 10.000 sudah dapat. Ada juga yang harganya itu sampai 100.000 itu juga ada, tapi itu tergantung kualitas dan mereknya juga, terus kebagusannya dan modelnya. Kalau modelnya seperti ini kira-kira 25.000-an sudah dapat. Terus ada juga yang model rajut, seperti dirajut itu loh ya, dirajut terus memakainya itu ngepres di kepala kita, tidak seperti ini kan, ini masih ada space yang kosong di kepala kita. Nah, itu tergantung selera masing-masing orang ya, itu kan beda-beda. Tergantung modelnya itu seperti apa saja, kalian menggunakannya itu bebas, asalkan ini itu gunanya untuk menutupi rambut tadi. Terus kalau modelnya ya, ini itu ada yang bulat sempurna, terus ada pula yang seperti ini.
Terus ada yang raju tadi, ya seperti itu yang saya ketahui selama ini ya. Terus ada fun fact buat kalian, model model peci yang seperti ini tuh biasanya juga digunakan ketika acara 17-an buat pengurus apa ya, kalau kalian masih sekolah itu pengurus paskibrakanya di sekolah kalian itu bisa menggunakan peci ini untuk melakukan upacara ya. Itu biasanya menggunakan peci ini untuk lebih baik. Terus kalau kalian acara besar itu pernah juga kan petugas upacara kalian itu menggunakan peci menggunakan baju celana itu putih-putih, itu di sini ada merah, terus di sini ada pin-pin gitu, dan atasnya itu juga menggunakan peci untuk melakukan upacara itu akan dinilai lebih formal gitu sepertinya. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai peci ini. Kalau peci itu biasanya berwarna merah, hitam dan putih saja. Ada juga yang lain tapi mayoritasnya hitam dan putih. Ini kalau di sini mungkin tidak terlihat, maka saya akan angkat sini ya. Kalau kalian mau peci ini, kalian bisa mencari di toko baju terdekat atau toko perhiasan sholat atau apa, toko peralatan sholat, atau di toko online itu juga banyak. Baik, sini sudah saya jelaskan satu. Yang kedua ini saya akan menjelaskan mengenai ini bagi kalian yang mau jatuh. Ini namanya sisir ya. Sisir itu biasanya ada berbagai macam bentuknya, tapi ini sisir ini sisir saya ada dua mode ya. Ini ya, ada yang mode yang bagian kiri ini itu tipis, dan yang kanan itu agak berongga. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengatur rambut kalian agar rapi ya. Misal kalian rambutnya nih, saya contohkan tidak beraturan seperti ini, mohon maaf saya akan maju sebentar agar terlihat. Tapi maaf agak gelap HP saya jelek ini kan tidak beraturan. Nah, akan saya rapikan. Biasanya itu kalau orang tua itu menyisirnya itu ke kanan, terus ada juga yang ke kiri, ke belakang. Nah, itu rambut kalian pastinya sudah rapi kembali ketika menggunakan sisir ini. Nah, sisir itu kan digunakannya sesuai dengan pola rambut kalian. Nah, kalau rambut kalian itu keriting, itu kalian bisa menggunakan yang bagian kanan tadi, yang sini kanan. Nah, yang agak berongga, agak jaraknya itu agak tidak rapat gitu ya. Berbeda dengan yang kiri, ini biasanya untuk rambut-rambut kalian yang memiliki rambut lurus. Nah, itu bisa kalian gunakan. Ada juga sisir namanya, sisir ya. Sisir itu yang ada seperti ini. Nah, saya akan perlihatkan ke kalian sebentar. Nah, nih sisir ini juga sisir ini yang seperti ini. Nah, ini biasanya digunakan untuk yang lebih rambutnya yang lebih keriting itu seperti saya ini juga cocok menggunakan itu. Tapi kalau rambut saya ini lebih penting saya atur itu menggunakan tangan ya. Tapi itu akan lebih estetik gitu ya. Ini biasanya seperti ini. Nah, ini sudah bagus. Dan tapi saya itu tidak jarang-jarang yang mengurusi rambut itu. Kalau bagi kalian yang perempuan itu sudah umum ya menggunakan rambut, tapi kan kalau mayoritas itu Islam, jadi mayoritasnya juga menggunakan jilbab. Jadi paling juga ada yang tidak terlalu memperhatikan rambut itu ya, karena akan ditutupi hijab itu tadi.
Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai sisir. Nah, sisir ini kalian bisa beli itu di toko-toko terdekat, itu pastinya ada ya. Toko baju, toko perhiasan itu juga, bukan perhiasan tangan loh ya, perhiasan apa, peralatan gitu ada, mudah kok mudah untuk didapatkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ini. Kalian tahu nggak ini apa namanya? Ini namanya adalah senter. Saya akan coba terlebih dahulu ya, bagi kalian yang belum tahu nih, senter itu seperti ini. Nah, maaf akan silau sebentar selama 2 detik, kira-kira 1-2. Nah, itu namanya senter nih. Ini bisa kita gunakan ketika rumah kita gelap, itu bisa kita gunakan. Nah, senter ini kalau yang saya punya ini merupakan senter yang model besar ya. Ya, kegunaan utamanya terlebih dahulu yaitu untuk menerangi rumah-rumah kita dari berbagai macam halangan ya. Biasanya gunakan untuk menerangi bagian yang gelap. Nah, itu untuk digunakan juga untuk kalau malam-malam kita itu sedang mati listrik, itu kita bisa menggunakan senter ini juga untuk menerangi rumah kita, tetapi bukan yang seperti ini ya senternya. Kalau biasanya untuk mati listrik gitu, ini untuk mencari barang biasanya. Itu lebih baik, lebih efektif kalau yang seperti ini, karena apa itu, cahayanya itu hanya fokus di salah satu titik nih, hanya fokus di ini, di sini. Tapi kalau apa ya, kalau senternya itu yang model genset seperti itu akan menyebar cahayanya menyebar ke seluruh sisi dan akan membuat ruangan kita itu lebih bercahaya gitu ya, tidak gelap. Berbeda dengan yang ini tadi, ini untuk mencari barang itu efektif. Terus kalau model-modelnya itu ya tadi ya, ada yang seperti ini, ada pula yang genset tadi, terus ada pula yang seperti ini buat di kepala ini. Kalau di kepala itu biasanya untuk mendaki gunung atau memperbaiki listrik, itu cocok. Kalau untuk yang seperti ini ada berbagai macam tipe ya. Ini punya saya ini yang agak mahal ini dan agak besar. Kalau daya baterainya ya kira-kira 3.000 mahal ya cuman. Terus kalau mode dari senter saya ini ada 2 ya, ada 3 ini ya. Yang pertama ini 1 klik, nah ini padang cerah sekali. Yang kedua saya klik, nah ini agak mending cerahnya. Dan yang terakhir ini kedip-kedip. Nah, misal di sini kan, nah ini kedip-kedip ya. Nah, coba saya taruh di kamera bentar ya, akan gelap selama 3 detik. Tik 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 tik. Nah, itu mode dari senter saya ini. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai senter, dan akan saya lanjutkan ke penjelasan barang yang terakhir ini. Barang yang terakhir ini adalah figura ya, figura yang punya ayah saya ya ini ya. Terus isinya ini adalah foto ya. Di dalam figura ini namanya yang bagian samping ini figura, dan yang bagian yang isinya ini merupakan foto yang akan dipasang. Nah, figura ini kegunaan utamanya yaitu untuk memajang gambar agar lebih tahan lama, awet, dan tidak mudah sobek terkena air, angin, atau bola api. Maka dari itu
figura ini digunakan ya. Terus kalau isi figuranya ini ada berbagai macam ya. Di bagian samping ini hiasan ya, hiasan biasanya terbuat dari kayu ya, kayu terus diwarnai, ada ukiran-ukirannya juga. Kalau kalian belum tidak melihat dengan jelasnya, ini saya akan jelaskan bagian hiasannya dan bingkainya. Terus di bagian ini ya, di depannya foto itu ada kaca ya, ada kaca yang melapisinya agar tidak terkena udara gitu ya, udara ataupun air gitu ya. Kalau bagian belakangnya seperti ini kayunya tadi. Terus di bagian belakang ini ada seperti kayu untuk agar tidak hilang gitu ya, agar tidak fotonya, istilahnya fotonya agar tidak terlepas ke belakang gitu loh ya. Makanya dikasih kayu yang tipis gini, dan di sini ada perekat-perekatnya. Kalian mungkin ini untuk menjaga kayunya yang coklat ini tidak hilang ya. Terus di sini yang terakhir ini ada ini, kalau kalian lihat, ini merupakan pengait untuk dipasang di dinding ya. Kalau kalian memaku di dinding kalian sini misalnya, terus kalian memasang figuranya ini, maka itu bisa gitu. Itu tadi fungsinya untuk bagian atas ini tadi, untuk menyantolkan atau menggantungkan figura kalian di dinding. Nah itu tadi penjelasan saya mengenai barang-barangnya tadi. Terus saya akan, karena waktunya ini masih 17 detik ya, yaitu 17 menit, maka saya akan storytelling sebentar mengenai 4 barang ini tadi, sehingga nanti bisa kira-kira 20 hingga 30 menitan ya. Terus ini ada storytelling mengenai bingkai, sisir, peci, dan juga center ya. Sebentar, saya mikir sebentar terlebih dahulu ya. Oh iya, saya sudah memikirkan storytellingnya, konsepnya saja, dan saya akan berpikir nanti ketika saya menjelaskan di suatu hari yang cerah, Pak Tono sedang membersihkan rumah dari rumput-rumput yang ada di sekitar rumahnya Pak Tono. Ketika membersihkan tersebut, Pak Tono dihampiri suatu warga yang merupakan teman dekatnya ketika Pak Tono ini bekerja. Kemudian Pak Tono diberi suatu lembaran kecil mengenai akan dilaksanakan suatu pernikahan di anaknya tetangganya yang dekat tadi. Kemudian akan dilaksanakan di suatu gor di suatu kota ya. Nah, di sana Pak Tono kemudian menyambut hangat tetangganya tadi, mempersilahkan masuk untuk dibuatkan teh terlebih dahulu, dan akan mengobrol sedikit-sedikit mengenai hal yang akan dilaksanakan tersebut. Maka dari itu, setelah tetangganya tadi masuk ke rumah, Pak Tono membuatkan minum dan mengajak ngobrol. Di situ Pak Tono juga membuka suatu undangannya tadi. Di undangan tersebut Pak Tono membaca informasi bahwa Pak Tono ini disuruh untuk menjadi disuruh rewang di acara pernikahannya tersebut di gor tadi ya. Terus Pak Tono kan langsung mikir ya, itu bertanya langsung kepada tetangganya tersebut apa yang biasanya digunakan untuk melakukan
apa tadi, tidak jadi bertanya, tapi Pak Tono tadi langsung mengiyakan dan dengan semangat ia langsung mempersiapkan berbagai barang yang akan digunakan untuk ke tadi ya, apa nama jenis, disuruh menjadi penyalam salaman itu loh ya. Terus Pak Tono langsung mempersiapkan hal tersebut, pernikahan tersebut akan dilaksanakan minggu depan ya, tapi Pak Tono ini sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari, mengantisipasi agar tidak ada yang tertinggal dan barang-barangnya ada semuanya gitu, jadi tidak perlu menyewa nanti jika tidak ada barangnya. Terus yang pertama yang Pak Tono siapkan yaitu ada jas buat penutup luar itu. Terus ada juga baju batik ya, biasanya baju putih, yang biasanya putih itu yang biasanya untuk tes PNS gitu kalau kalian tahu. Terus ada pula celana alusan dan selanjutnya ada sepatu PDH. Nah, di situ ada yang tertinggal satu, yaitu ada suatu peci ya, yang pastinya wajib digunakan laki-laki ketika akan ada suatu pernikahan tadi dan apa tadi ya, menyalam-nyalami tadi. Terus Pak Tono ini kemudian harus mempersiapkan ya. Terus 1 minggu pun berlalu, Pak Tono pada hari pernikahan kemudian mempersiapkan segala suatu barang ya, kemudian diawali dengan mandi. Terus Pak Tono ini siap-siap sebelum menggunakan peci ya. Pak Tono ini terlebih dahulu menyisir rambutnya menggunakan sisir ya, agar rapi. Yang bagian samping sini ya agar rapi, karena tidak tertutup oleh peci tadi ya. Selanjutnya Pak Tono pun segera bergegas untuk melaksanakan untuk memakai baju-baju tadi. Kemudian langsung bergegas, tapi sebelum itu menggunakan parfum terlebih dahulu agar wangi nanti ketika ngomong apa tadi itu tadi, salam-salaman tadi. Kemudian Pak Tono mulai dari siang hari langsung bergegas ke rumah tetangga yang dekat tadi. Di sana sudah terlihat belum ada banyak dekorasi ya, tapi belum ada orang di sana. Di dekorasi tersebut ada yang terpampang jelas dan besar, yaitu figura manten-mantennya tadi, yang dipasang di bagian tempat duduk, di atas tempat duduk ya, bukan di atas tempat duduk ya, di dinding di belakang tempat duduk para mempelai tunangannya ya. Terus di sana terlihat di dalam bingkai tersebut ada foto kedua mempelai yang sedang liburan ke pantai dan foto priwet di sana. Terus kemudian Pak Tono pun menyalami semua orang dan bersiap untuk menjamu semua orang. Nah, di sana Pak Tono kemudian salim semua orang yang datang hingga waktu menjelang malam hari. Di malam hari tersebut masih terdapat berbagai macam orang ya, banyak orang di sana, dan puncaknya itu akan dilaksanakan resepsi pernikahannya itu malam hari ya.
Nah, ketika malam hari tiba, Pak Tono akan semakin banyak ya para tamu-tamu yang datang, maka Pak Tono harus sigap dan siap tenaga mental kuat, terus siap siagaan juga dalam menjamu para tamu yang pastinya lebih banyak. Di sana ketika semua tamu sudah masuk dan sudah akan dilaksanakan resepsi pernikahan, tiba-tiba diesel yang digunakan ketika ada penerangan tersebut tiba-tiba ada kendala, jadi semua lampu di sana mati ya. Ketika lampunya mati itu Pak Tono, ketika lampunya mati, Pak Tono pun bingung harus bagaimana apa yang dilakukannya, sehingga ia memutuskan untuk meminjam suatu alat penerangan berupa genset dari di suatu rumah warga ya dekat sana ya, untuk menerangi bagian resepsi agar berjalan lancar ya. Tapi itu diperlukan dana yang besar juga. Maka dari itu Pak Tono dan para penyalam salaman orang tadi segera cari di rumah warga, meminjam dan akan memberi uang sedikit ya, sebagai sewa lah ya istilahnya ya, sewa. Kemudian Pak Tono pun mendatangi semua warga terus meminjam genset tadi ya. Tapi tidak semua orang itu mempunyai genset ya. Ada di suatu rumah warga itu hanya memiliki suatu center ya tidak apa-apa. Jadi Pak Tono pun melanjutkan menggunakan center tadi, nggak apa-apa, juga dipinjam untuk melancarkan kegiatan tersebut. Hingga berjalan setengah jam kemudian acara resepsinya sudah selesai dan Pak Tono kemudian lanjut membereskan ya semua hal yang ada di sana yang masih berantakan. Pak Tono kemudian sudah menyelesaikan tugasnya dan pamit untuk pulang. Sebelum pulang Pak Tono tentunya diberi ucapan terima kasih dari tetangganya tersebut dan diberi suatu kenang-kenangan ya berupa hadiah hadir yang akan dilebihkan. Biasanya setiap orang itu mendapatkan satu, Pak Tono akan mendapatkan 3 sebagai kenang-kenangan tadi ketika sudah menjadi rewang tadi ya. Rewang, nah aku ngomong rewang itu susah banget. Tadi storytelling mengenai beberapa barang tadi, 4 barang ya, dan ini waktunya sudah hampir 30 menit ya. Tadi baterai saya sekitar 37%. Nah ini setelah dipakai 28 menit sekarang tinggal 26% ya. Jadi 30 menit ya, nanti kira-kira menghabiskan sebanyak 12% ya. 12% itu 30 menit nanti kira-kira. Nah ini saya akhiri dulu dan akan melanjutkan ngomong kemudian hari besok ya. Semoga saya besok bisa melakukannya dengan konsisten selama-lamanya 30 menit setiap hari, dan ini akan saya upload di YouTube. Bagi kalian yang sudah menontonnya, saya ucapkan terima kasih ya sudah menonton hingga akhir. Apabila saya banyak kata, mohon maaf, banyak kesalahan kata, mohon maaf karena masih pemuda. Akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan di episode selanjutnya. Dadah.